Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda pembelajar dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi ayah bunda di rumah, ayah bunda pembelajar, ayah bunda hebat, orang tua hebat. Kembali lagi bersama kami di sini PAUD Holistik Integratif Berkarakter Islam Kids kita. Hari ini saya dan bunda ini akan berbincang santai, membahas beberapa pertanyaan dari ayah bunda yang sudah masuk pada kami, dan kami akan urai satu persatu. Bagaimana bunda ini hari ini kabarnya baik? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam iman Islam, semakin bertambah keimanan kita, semakin banyak lagi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kemudian semakin memperbaiki diri. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan Kak Aisyah juga punya semangat yang sama ya dengan kita semua di sini. Amin. Anak-anak kita di rumah dan ayah bunda tercinta, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, hari ini kita akan membahas satu persatu pertanyaan dari ayah bunda. Tentunya ayah bunda akan mendapatkan insight, pengetahuan lebih baru lagi dari Bunda Ina yang sudah berpengalaman berapa tahun menjadi guru, Bunda Ina? Insya Allah 14 tahun. 14 tahun sudah mendalami sebagai seorang guru, sudah berkecimpung di dalam lingkungan anak-anak. Insya Allah dunia pendidikan dan pengasuhan. Tentunya Insya Allah Bunda Ina sudah paham betul dengan permasalahan-permasalahan. Kalau paham betul mungkin belum ya, tapi Bunda Ina senantiasa belajar dan terus memperbaharui ilmu ya, karena sesuai dengan petuah dari Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu an, didiklah anakmu sesuai dengan zaman, bukan pada zamanmu, tapi didiklah mereka sesuai dengan zaman mereka, karena tidak akan sama. Jadi kita harus update ilmu terus ya, dan kita harus memahami setiap karakteristik yang anak-anak yang tentunya tidak sama. Betul. Oke, baik, kita akan membahas pertanyaan nomor 1. Saya akan bacakan. Bunda Ina, apa yang menyebabkan anak ini terkesan cuek atau tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya? Terkesan cuek dan tidak peduli dengan lingkungannya. Nah, ini mungkin pengalaman pribadi dan juga pengalaman kehidupan saya pribadi, dan juga pengalaman selama saya menjadi seorang perawat dulu, karena memang basic saya dulu seorang perawat. Kemudian saya menekuni bidang pendidikan dan tentunya menempuh jalur pendidikan ya Kak Aisyah ya. Dan mungkin bisa dimulai dari sejak anak-anak di usia kandungan. Nah, jadi di dalam kandungan itu kita sebagai ibu, calon ibu ini harus rajin-rajin memberikan stimulasi kepada anak-anak. Stimulasi bisa dimulai dengan sering mengajak ngobrol, kemudian mengelus perutnya, kemudian memperdengarkan bahasa positif kepada anak-anak, dan memperkenalkan rohnya, memperkenalkan ayahandanya, memperkenalkan harapan-harapan baiknya, kemudian sudah mempersiapkan nama-nama indah, dan kita biasa memanggil atau memanggil nama ya calon dari bayi kita ini dengan sebutan-sebutan yang baik gitu ya, yang indah gitu. Kemudian ini biasanya anak-anak cuek ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan juga. Nah, ini biasanya kita sebagai orang tua ini sangat memegang peranan penting dalam setiap pertumbuhan anak-anak kita. Kenapa begitu? Karena anak-anak belajar dan menyerap apapun itu ya, seperti layaknya spons, dia akan menyerap apapun informasi, pengetahuan, pengalaman, baik itu positif maupun negatif, dan itu akan ditiru mereka dalam masa
peniru ulung ya, Iya, benar. plagiator ulung. Nah, jadi apapun yang dia lihat, apapun pengalaman yang dia rasakan selama kecil sampai dewasa, dia akan tiru. Nah, biasanya ketika bayi ini tanpa kita sadari kita sering melakukan kesalahan. Misalkan ketika anak-anak kita menangis, ini kita sering tidak menghiraukan, misalkan kita mendiamkan saja atau hush diam, nangis saja. Nah, misalkan seperti itu ya, ini juga kurang baik. Nah ini bagaimana solusinya? Ini biasanya seperti ini, nangis ya adik sedih ya, gitu ya. Kita berusaha untuk memahami perasaannya terlebih dahulu. Adik sedih ya, meskipun dia belum paham dengan apa yang kita maksud ya, karena dia masih bayi mungkin ya. Adik sedih ya karena mama tinggal, maaf ya dek, mama tadi masih ambil minyak kayu putih kelamaan ya, adik takut ya. Jadi alirkan perasaannya, kemudian sering mendekap dia, sering memeluk dia, sering memuji, sering memberikan pujian-pujian ya, pujian-pujian kepada dia, sering mendoakan dengan suara yang bisa lembut, bisa didengar oleh bayi kita. Kemudian ketika dia beranjak dewasa, ini juga akan dia semakin paham dengan lingkungannya. Oh, mamaku ini seperti ini, dia cuek. Ya, dia cuek pada lingkungan, dia nggak peduli pada lingkungan. Dia biasanya meniru tingkah laku kita gitu ya, atau ayah gitu ya. Makanya suka merem aja saya ketika saya melihat kesalahan-kesalahan anak saya, itu benar-benar persis seperti yang saya lakukan gitu. Nah, jadi biasanya ini bisa selesai ketika kita istighfar gitu, kemudian kita merenungi dan mendiskusikan dengan pasangan, dengan ayah ya, dengan suami tercinta. Kita diskusi tentang apa yang terjadi pada anak-anak kita. Ini kayaknya ada yang something wrong nih Pak yang sudah kita lakukan gitu. Wah, kita harus segera recovery nih supaya anak-anak kita juga akan lebih mudah untuk diberikan pemahaman. Nah, ini ada lagi ilmu, ini dinamakan oleh beliau pakar out of the box, Bapak Munif Khatib, ini dengan asas manfaat. Apa itu asas manfaat? Setiap apapun yang kita lakukan atau kita larang dari anak-anak kita, atau kita beri arahan anak-anak kita, ini beri pemahaman kepada mereka apa manfaatnya untuk dirinya, untuk orang lain, kemudian kira-kira apa efeknya ketika itu dilanggar. Misalkan kita melarang anak-anak kita membaca buku-buku bacaan orang dewasa misalkan ya, karena anak-anak nggak tahu ya apakah itu baik, apakah itu buruk. Jadi kita sebagai orang tua harus peka. Misalkan itu bacaan apa nak, ini judulnya apa gitu ya. Kemudian kita ini coba ibu lihat, wah ternyata di sini ada 17 tahun ke atas. Ternyata usiamu berapa? Usiaku 7 tahun. Ternyata ini bukunya untuk 17 tahun ke atas, nggak boleh kamu baca. Kenapa nggak boleh mah? Biasanya anak-anak yang sering diberikan pemahaman ini ya banyak bertanya gitu, banyak bertanya karena kita biasa mengajak dia diskusi. Nah, kita berikan pemahaman-pemahaman yang sederhana yang sesuai dengan usianya. Misalkan ini buku-bukunya berisi tentang tips-tips seputar orang dewasa, misalkan tentang bagaimana merawat diri dan sebagainya. Nah, ini nanti kamu belum saatnya, karena di sini sudah tertera tulisan usia 18 tahun dan bisa kita diskusikan lagi, asalkan momennya pas, kemudian kita ajak dia diskusi 4 mata dan hati ke hati. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang bijak ya dalam menghadapi segalanya gitu. Nah, anak-anak yang dibesarkan dengan dukungan, dengan motivasi, dengan kasih sayang, dengan perhatian, ini biasanya anaknya tumbuh
kepeduliannya terhadap lingkungan ini tinggi, peka sekali gitu. Jangankan kepada sesama manusia, kepada binatang, kepada makhluk lain, dia semut jalan aja dia kasih lewat gitu. Kemudian ada tanaman yang kering, dia akan berinisiatif untuk memberi menyiram gitu ya. Kemudian ketika bertemu dengan binatang di jalanan yang kurus kering, dia akan bawa pulang binatang itu untuk dia rawat gitu ya ketika sakit dan sebagainya. Nah, ini tergantung bagaimana kita membiasakan anak-anak kita berada di lingkungan yang seperti apa gitu. Jadi mereka akan tumbuh sesuai dengan perlakuan lingkungan dan orang-orang sekitar yang ada di dekat dia gitu. Dan bisa memberikan pencerahan ya. Iya. Baik Ayah Bunda, bagi yang baru join, kita hari ini lagi membahas satu pertanyaan mengenai mengapa anak-anak ini terkesan tidak peduli atau cuek dengan lingkungan sekitarnya. Tadi Bunda Ina sudah memberikan jawabannya bahwa sejak kecil perlu diberikan stimulasi. Nah, stimulasi baik diberikan dari kandungan, ya Bunda ya. Nah, banyaknya ayah bunda yang merasa bahwa mengajak ngobrol di kandungan itu aneh. Bilangnya ngapain sih orang masih di kandungan kok ngapain diajak ngobrol. Nah, ternyata kata Bunda Ina ini merupakan hal yang penting. Benar ya? Betul. Nah, jadi stimulasi sejak dini ini perlu diberikan sejak kandungan, karena dari kandungan anak pun bisa mendengar, bisa merasakan apapun emosi yang dirasakan oleh orang tuanya. Iya betul. Maka dari itu otak sedang pesat-pesatnya tumbuh gitu ya. Sedang berkembang pesat ya. Makanya jadi perlu diberikan stimulasi Kak Rasya. Perlu banget. Penguatan positif, kata-kata positif juga perlu diberikan. Maka dari itu diperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Jangan kita ambil praktisnya ya. Biasanya kita setel murotal gitu ya. Yang lebih baik adalah suara dari mama dan papanya gitu. Makanya ini penting gitu. Kalau murotal banyak ya di pasaran gitu ya. Tapi suara kita ini lebih mahal dari edukasi apapun yang ada di luar sana. Jadi kita penting untuk mengisi dan memperbarui ilmu sambil baca buku. Bukunya diperdengarkan, misalkan kisah-kisah Rasulullah ya, lagu-lagu Islami misalkan, kemudian ayat suci Al-Quran terlebih, itu lebih penting untuk stimulasi yang terbaik. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi pribadi yang lembut, yang penuh perhatian, kasih sayang, dan peduli terhadap sesama. Iya, yang kedua ternyata anak-anak yang tidak peduli atau cuek itu tumbuh dari orang tua atau lingkungan sekitarnya. Karena pada masa ini anak-anak itu merupakan peniru ulung. Jadi ayah bunda perlu istilahnya introspeksi diri. Nah, kira-kira apakah ada salah satu perilakuku yang ditiru oleh anakku? Jadi apakah adakah perilakuku yang keliru yang aku berikan kepada anakku gitu ya? Betul, harus legowo. Kalau dulu rasa-rasanya orang tua selalu benar ya, selalu benar, dan orang tua satu-satunya yang nggak boleh dibantah gitu. Nah, kita sekarang sebagai orang tua harus aware ya dengan perkembangan zaman dan sebagainya. Kita harus lebih memahami ya bagaimana cara pendekatan menghadapi anak ya. Apalagi anak-anak yang sudah beranjak dewasa, tentunya akan lebih sulit dibandingkan dengan balita. Lalu yang ketiga, ketika ingin memberikan pemahaman kepada anak, Bunda Ina memberikan salah satu tips, yaitu asas manfaat, yaitu memberikan pemahaman apa yang ada di baliknya. Kenapa kok aku nggak dilarang membaca bacaan dewasa, kenapa kok aku dilarang berperilaku seperti itu. Nah, ayah bunda diharapkan untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu, akibatnya apa, sebabnya apa, kenapa kok nggak boleh seperti itu. Dari suasananya juga harus mendukung, diskusi, kemudian kita juga lagi sedang dalam keadaan santai, jadi semuanya harus mendukung supaya suasananya juga tidak tegang gitu ya, karena biasanya suasana tegang itu yang membuat akhirnya tidak nyaman gitu. Berarti harus komunikasi dua arah. Iya betul. Iya. Memang harus belajar. Bundanya juga belajar. Memang karena tidak mudah. Sulit. Iya, sulit. Iya. Karena butuh waktu memang.
apalagi kita harus belajar ikhlas, harus belajar memahami, harus legowo, itu pasti sebagai Sulit. orang tua pasti sulit dan tidak mudah gitu ya. Pasti butuh latihan. Kita sapa dulu yang hari ini sedang menonton, Bapak Rijal Mutakin, Kepala Sekolah SD Lukman Al Hakim Bondowoso. Mudah-mudahan nggak salah ini. Beliau ini luar biasa ya, seorang tokoh yang berhasil mengembangkan sekolah berbasis integral, excellent with integral karakter. Mudah-mudahan saya nggak salah. Demikian ya Bapak Rijal Mutakin. Dan di sini juga menonton Bapak Anwar Lutfi di sini sebagai ketua yayasan kita. Assalamualaikum Bapak, terima kasih atas ilmunya, atas dukungannya, atas fasilitas yang diberikan, kemudian sering ya memberikan support dan ilmu-ilmu yang penting bagi kita, sehingga kita terus untuk bisa eksis dan bisa senantiasa memberikan manfaat untuk umat. Amin. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bunda. Iya. Yang kedua itu adalah apa penyebab anak cenderung ingin dituruti? Kalau nggak diturutin biasanya nangis, biasanya marah-marah, biasanya perilaku tantrumnya muncul. Kira-kira penyebabnya apa dan cara mengatasinya bagaimana Bunda? Ya, ini sudah sering ya, sudah sangat sering terjadi baik itu di lingkungan sekolah maupun di rumah, karena saya kebetulan ibu dari 8 orang anak, jadi dengan karakter yang berbeda-beda tentunya akan harus banyak 1000 macam cara, jurus untuk menghadapi mereka. Bagaimana cara mengatasi anak-anak yang cenderung menuntut, cenderung ingin dituruti, harus dituruti bahkan. Bunda Ina sering melihat kenyataan di lapangan bahwa orang tua ini lemah ya di depan anak-anak. Jadi seringkali saya melihat bahwa ayah bunda ini menuruti apa yang diinginkan oleh anak-anak. Senjata dari anak-anak kita adalah menangis. Salah satu cara yang ampuh, yang dia rasa bisa menggoyang benteng pertahanan orang tua adalah dengan menangis gitu. Anak-anak usia dini ini berada di masa try and error. Jadi dia mencoba dengan cara A, dengan cara B, dengan cara C, mana cara yang bisa meluluh lantakkan benteng pertahanan kedua orang tuanya. Nah, ini cara yang paling efektif biasanya menangis atau mengamuk atau memukul-mukul. Apakah orang tua akan diam saja karena menganggap anak-anak kita masih kecil? Mudah-mudahan tidak ya. Dan ini pengalaman pribadi, ini saya ada salah seorang dari keluarga saya ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah. Masa kecilnya ini sangat dimanja, semuanya dituruti, bahkan nggak usah minta pun dompetnya diisi dengan uang gitu ya. Saya melihat sendiri ini, kemudian apapun diturutin, saya ingin ini, saya ingin itu, bahkan yang tidak dia butuhkan sekalipun ini diberikan. Nah, ketika beranjak dewasa, ini mulai dari bayi ya, saya lihat seperti itu. Jadi semuanya dibelikan ya, mainannya mewah, mainannya mahal, baju-baju yang mewah, kemudian makanan-makanan yang beraneka ragam ya, semuanya diturutin gitu ya. Karena memang anak ini akan marah ketika tidak dituruti. Nah, kemudian ketika beranjak dewasa, sudah dewasa ya, sudah usia kuliah gitu ya. Ini ayah dan ibunya ini sudah, ayahnya terutama ini sudah pensiun, jadi sudah tidak menjabat lagi. Dan ternyata anak-anak yang selalu dituruti ini mudah sekali retak gitu ya, mudah ibaratkan kristal, dia menjadi kristal yang rentan gitu, rentan pecah. Jadi emosinya dia tidak bisa mengontrol emosinya, dia tidak mempunyai kepribadian yang fighter ya, tidak mempunyai kepribadian climber, tidak mempunyai kepribadian yang strong ya. Jadi dia mudah rapuh.
gitu. Karena semuanya dituruti, jadi dia tidak dibiasakan dengan kecewa ya. Loh, kenapa anak-anak ini perlu diajarkan kecewa gitu, kecewa terhadap misalkan salah satu keinginannya. Tidak semua keinginan anak-anak kita harus dituruti. Nah, cara yang paling efektif untuk menuruti keinginan anak-anak kita pilih dan pilah dulu mana keinginan yang kira-kira ini bermanfaat untuk dia. Tapi dengan syarat dia, misalkan kalau kamu sholatnya nggak bolong-bolong selama 1 bulan, nanti kamu akan dibelikan mobil-mobilan baru misalkan. Kalau kamu nanti murojaahnya gitu ya, mengajinya ini bagus, kemudian hafalannya bagus, nanti kamu akan dibelikan misalkan pakaian baru dan sebagainya seperti yang kamu inginkan misalkan. Jadi anak-anak akan belajar untuk meraih keinginannya dengan prestasi-prestasi, dengan kemampuan-kemampuan yang dia tunjukkan, sehingga itu akan menjadi suatu habit gitu ya, habit bahwa tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu, bahwa harus ada kerja keras, bahwa harus ada upaya, bahwa harus ada konsekuensi gitu ya. Anak-anak yang yang semua segalanya dituruti, ini anak-anaknya akan mudah frustasi, mudah depresi, dan akhirnya dia jadi the loser, orang-orang yang kalah, orang-orang yang tidak bisa mengaktualisasikan kemampuan dirinya terhadap lingkungannya. Bahkan naudzubillah min dzalik, dia sampai tidak mau ngapa-ngapain ya, tidak mau bekerja, tidak mau ngapa-ngapain dan sebagainya. Nah, ini naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarga kita, pada anak-anak kita. Menangis itu hal biasa, dan dalam kesehatan ini bagus menangis. Jadi latihan otot-otot jantung ya, supaya dia bisa lebih sehat. Nah, menangisnya tentunya kita beri asas manfaat lagi. Kamu sedih ya karena kamu tidak dituruti oleh mama. Mama tahu kok kamu pengen baju baru, tapi coba perhatikan, baju-bajumu masih bagus-bagus, masih banyak nih, masih 1 lemari. Mama rasa kalau kamu beli lagi ini akan pemborosan. Dan lanjutkan dengan cerita-cerita tentang Rasulullah yang hanya memiliki 4 lembar baju. Kemudian ceritakan tentang Hasan dan Husain yang tidak memiliki baju hari raya karena memang tidak sanggup untuk Bunda Fatimah ya, tidak sanggup untuk membelikan baju lebaran dan sebagainya. Bahwa keinginan itu tidak harus melulu dituruti. Jadi anak-anak belajar mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Jadi keinginan ini harus di manajerial ya, istilahnya harus bisa dimaklumi gitu. Jadi anak-anak harus diajarkan kecewa, diajarkan tidak melulu untuk selalu dituruti gitu. Orang tua mampu misalkan banyak duit gitu, tapi ditunjukkan bahwa ternyata coba kita ajak anak-anak kita ke panti asuhan misalkan ya, kita ajak anak-anak kita ketika jalan itu kita lihat anak-anak jalanan dan sebagainya yang tidak beruntung, dibandingkan dia bajumu jauh lebih baik dibandingkan mereka misalkan. Jadi alangkah baiknya kalau kita uang yang seharusnya untuk beli baju baru yang sebenarnya tidak dibutuhkan, itu kita beri santunan yuk kepada mereka yang membutuhkan. Nah, ini akan menjadi suatu habit yang mengakar dalam keluarga kita, bahwa semuanya ini ada konsekuensinya, bahwa kita sebagai orang tua tidak egois dan bijak dalam menentukan apa yang penting yang harus diambil gitu.
Mungkin demikian. Iya. Aisyah. Lalu saya pernah menjumpai ada beberapa anak-anak yang tantrum ketika berada di ruangan publik. Nah, biasanya kan banyak orang tua yang justru panik dan biar cepet reda nangisnya ya udah dibelikan aja. Nah, menurut Bunda Ina, ketika anak tantrum di ruangan publik apa yang harus dilakukan? Langkah bijak yang harus dilakukan? Langkah bijaknya ya. Anak-anak tantrum ini tentunya sebelum-sebelumnya juga sudah dibiasakan seperti itu, gitu ya, pasti seperti itu. Jadi memang sebelum itu terjadi harus dilatih ya, dilatih seperti itu tadi, seperti langkah-langkah sebelumnya yang saya katakan tadi. Kemudian apabila itu sudah terjadi, sudah terlanjur terjadi, kita gendong aja, kita gendong, kemudian ya tentunya dengan kita langsung ajak keluar dari situ. Misalkan naik mobil ya kita segera pergi dari tempat itu. Kemudian kita pulang, misalkan baru setelah dia nangis, dia ngamuk, dia pukul-pukul dan sebagainya, ini kita kasih waktu untuk dia. Kamu mau marah ya? Oke, kamu marah dulu ya di sini. Nah, kita biasanya di sekolah itu khusus anak-anak yang tantrum, kita letakkan pada ruangan yang memang luas. Karena dia akan guling-guling ya, jumpalitan dan sebagainya, sampai histeris ya, bahkan melempar-lempar barang. Nah, usahakan ruangannya itu tidak ada barang, kosong. Ini memang di sini banyak ruangan-ruangan yang memang bisa dipakai untuk anak-anak yang emosinya negatif. Ya, ini biasanya kita selesaikan dengan berkolaborasi dengan orang tuanya. Bu, nanti seperti ini ya, harus sama. Karena percuma ketika di sekolah ini sudah dibiasakan dengan apa-apa ada syaratnya gitu ya, melakukan sesuatu harus dengan syarat gitu. Di rumah tak los. Nah, ini percuma gitu. Makanya anak-anak yang demikian ini harus sering dilatih gitu. Start dari nol lagi gitu orang tuanya gitu. Kembali lagi pentingnya sinergi antara orang tua dan guru. Jadi orang tua, ayah bunda di rumah tidak boleh melupakan pentingnya sinergi dengan guru di sekolah, karena percuma kebiasaan baik yang sudah dibangun di sekolah apabila di rumah tidak dilakukan kembali, anak-anak juga akan kembali ke perilaku awalnya. Iya. Karena biasanya anak-anak tahu yang mana yang lemah, gitu. Dia cari sosok yang lemah, yang bisa nurutin dia. Makanya anak-anak tantrum marahnya kepada orang-orang khusus, baik itu pengasuhnya atau orang tuanya, gitu. Atau gurunya yang lemah. Nah, makanya butuh sekali sekolah yang SDM-nya, guru-gurunya yang konsisten, gitu. Jadi semuanya harus pegang peraturan ini. Sekali tidak boleh. Siapapun itu, apapun alasannya. Dan tentunya semua tips-tips itu harus ditegakkan. Gitu. Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ketika saya mengajar, banyak sekali menemukan anak-anak yang sebenarnya benar-benar bisa sudah misalkan membaca. Seharusnya dia sudah bisa membaca buku cerita, tetapi karena salah satu perilaku ini ragu-ragu atau tidak percaya diri, akhirnya menurun kembali. Nah, menurut Bunda Ina, apa nih penyebab anak-anak ini ragu-ragu atau tidak percaya diri? Lalu bagaimana cara mengatasi agar anak-anak ini bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan optimis terhadap dirinya? Iya, ini biasanya kita di sekolah sering memberikan tugas-tugas kepada dia. Kok begitu? Iya, karena biasanya ini anak-anak yang tidak percaya diri ini seringkali atau kerap kali disalahkan atau dibanding-bandingkan dengan anak lain atau anak yang lebih mampu dari dia. Jangan coba tuh lihat temenmu bisa, masa kamu nggak bisa? Atau menyalahkan ya, ini bukan begini, enggak begitu, enggak begini. Misalkan seperti itu ya. Biasanya anak-anak ini akan cenderung menutup diri gitu. Makanya di sekolah ini diberikan keleluasaan kepada anak-anak untuk mencoba apapun yang dia inginkan. Makanya penataan lingkungan main ini juga penting, seperti yang sudah saya katakan kemarin di live streaming kemarin, bahwa penataan lingkungan main ini juga penting gitu, sehingga anak-anak bisa mencoba. Nah,
tentunya dengan syarat, misalkan ketika anak akan mencoba sesuatu, dia harus permisi dulu. Bunda, boleh aku main ini? Nah, Bunda juga harus peka langsung. Oh, tentu boleh, asalkan nanti setelah main kamu letakkan kembali. Misalkan anak-anak nanti kalau kamu selesai main, kamu wajib lapor ya. Misalkan seperti itu. Ketika anak-anak lapor, ini kita juga harus ngeh. Jangan sambil mendatangi gitu ya, biasanya kita nggak peduli gitu. Bunda, aku mau lapor, biasanya begitu. Aku sudah selesai mainnya. Wah, sudah selesai ya? Seneng ya? Tadi main apa? Aku main ini, bisa? Bisa. Gitu. Nah, setelah itu baru ya sudah, kalau gitu apalagi sekarang kalau sudah mau berberes, bagus, kamu sudah bertanggung jawab hari ini, luar biasa. Jadi ini penting, apresiasi terhadap apapun kemampuan anak meskipun itu sedikit. Nah, ini penting untuk kita berikan reward ya. Reward dan punishment ini harus ditegakkan dua-duanya gitu. Nah, kemudian kembali pada pertanyaan tadi, bahwa anak ragu-ragu ini biasanya seringkali dibanding-bandingkan, seringkali disalahkan, seringkali tidak diberi kesempatan. Anak usia dini ini dipenuhi dengan rasa ingin tahu, dipenuhi dengan rasa ingin bereksplorasi. Dia ingin mencoba segala sesuatu, karena anak-anak usia dini belajar dari panca inderanya, dari pengalaman mainnya. Itu kenapa anak usia dini harus belajar dari bermain. Karena dengan bermain ini sangat dekat dengan kehidupan anak. Bermain ini natural ya, hal yang natural, tidak diatur. Kemudian senang, anak-anak senang, ceria, sehingga ini mendukung rasa ingin tahu dia, sehingga dukungan anak-anak yang dipenuhi dengan dukungan ini penting gitu. Jadi harus didukung, bukan kita ngomel atau melarang, bahkan ya melarang, ini nggak boleh, itu nggak boleh, mau tahu ini nggak boleh, mau pegang ini nggak boleh, ini jangan gitu, sekedar jangan, tapi asas manfaat tidak ditegakkan. Misalkan ini tidak boleh, ini karena begini, ini boleh karena begini, kamu akan bagus nih kalau baca buku ini. Misalkan anak-anak yang sering diberikan ruang, diberikan kebebasan untuk bertanya, diberikan kebebasan untuk bereksplorasi, diberikan kebebasan untuk mencoba, ini akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri. Ketika anak percaya diri, dia akan membuka diri terhadap lingkungannya. Dia akan menjadi pribadi yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dia akan menjadi pribadi yang percaya diri dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya gitu. Dan dia menjadi pribadi yang haus belajar. Dia akan suka belajar. Karena kita fasilitasi, kita dukung dia, kita beri ujian, kita beri reward gitu ya. Kita tegakkan punishment. Nah, tentu punishment pada anak usia dini ini bukan pukulan atau bukan cubitan gitu ya, tapi memberikan pemahaman asas manfaat tadi. Jadi, kalau ini cara bermainnya tidak seperti itu. Misalkan dia memakai gitar dengan dipukul-pukul. Nah, memakainya harus dipetik sehingga dia menghasilkan bunyi yang indah. Gitu. Karena gitar ini harus dipetik. Sediakan alat main yang lain, misalkan genderang. Genderang ini untuk dipukul. Ini perbedaannya. Seruling untuk ditiup. Anak-anak yang biasanya suka merusak sesuatu ini karena tidak tahu fungsinya. Ini pasti. Ini sudah percobaan selama 14 tahun. Ketika anak-anak sudah diberikan pemahaman bahwa fungsinya ini bahwa fungsinya itu, dia tidak akan merusak. Dia akan memainkan dengan baik. Bu, seperti ini ya? Iya betul. Seperti ini ya? Iya betul. Seperti ini ya? Iya betul. Jadi anak-anak akan tahu fungsinya. Ketika ada temannya yang asal saja main, dia pasti akan menjadi gurunya. Gini loh cara mainnya, bukan ditepuk-tepuk, tapi dipetik, bukan dipukul-pukul, tapi ditiup dan sebagainya. Anak-anak usia dini ini unik sekali, jadi penuh misteri. Ibaratkan
dia seperti gua ya. Di dalam gua kita nggak pernah tahu. Di dalam gua biasanya ada keindahan yang luar biasa. Ada sumber mata air, ada sarang-sarang binatang, ada permata, ada emas yang di dalamnya kita tidak pernah tahu. Nah, ini ayah bunda harus bersabar, harus senantiasa berupaya untuk menemukan emas, bintang, permata dalam diri anak kita, sehingga dia menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang being ya, being. Jadi dia bermanfaat untuk lingkungannya gitu. Seperti itu Kak Alicia. Iya, sangat disayangkan banyak sekali mungkin ada beberapa guru-guru yang masih belum bisa memahami anak dengan holistik. Banyak sekali guru malah justru melarang karena anak-anak ini lebih merusak barang. Awalnya gitar yang harusnya dipetik tapi dipukul-pukul. Nah, gurunya ini nggak ngeh. Kalau ternyata anak-anak itu belum paham tentang fungsinya, dia akhirnya malah melarang anak untuk memainkannya. Akhirnya dia tidak pernah bisa. Iya, karena dia tidak dipahamkan oleh gurunya. Nah, itu sangat sulit ya Bunda Ina di sini tuh. Jadi seorang guru ini harus bisa memahami secara holistik anak-anak didiknya. Dengan itu anak-anak ini pasti akan terfasilitasi kebutuhan rasa ingin tahunya, kebutuhan mengeksplorasi dunianya, dunia di sekitarnya, seperti itu ya. Iya, mengaktifkan panca inderanya. Iya, betul sekali. Untuk ayah bunda di sini yang sudah bergabung bisa meninggalkan. Ada Ibu Dianika Puspitasari, selamat pagi Bunda Dian, dan ada Mbak Lili Dirman. Nah, ini masih familinya Bunda Ina ini, Mbak Lili Dirman, selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian Ibu Emilina Rahmawati, Bunda Fawas. Kemudian Ibu Aisyah Nafis, selamat pagi Bunda Aisyah. Aisyah Nafis ini seorang guru yang hebat juga, tak kalah hebatnya dengan guru-guru PAUD di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Betul. Kalau ayah bunda memiliki pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar. Nanti kalau masih ada waktunya, insya Allah kita jawab hari ini. Atau kalau tidak sempat bisa kita sambung di siaran langsung berikutnya. Oke, di sini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Jadi saya sering mendengar di seminar atau di ketika saya membaca artikel itu ternyata life skill memiliki berkaitan dengan percaya diri, dengan kemampuan dia untuk bersosialisasi. Itu menurut Bunda Ina bagaimana kaitannya? Kaitannya life skill, keterampilan kembang anak, dengan rasa percaya diri. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa anak-anak harus diberikan kesempatan untuk membuktikan kemampuan dirinya. Makanya di KIS kita ini life skill ini menjadi program unggulan juga, bahwa anak-anak yang cengeng ini bisa diatasi, anak-anak yang cuek ini bisa diatasi, anak-anak yang nggak percaya diri, ragu-ragu ini bisa diatasi dengan ketika dia sudah terampil memanajerial dirinya. Misalkan ketika dia makan harus makan sendiri, makan tentunya dengan adab-adab makannya. Kemudian ketika dia masuk ke toilet dia harus bisa membersihkan dubur dan kubulnya sendiri, dia harus bisa membersihkan najisnya sendiri. Tentunya disesuaikan dengan usianya ya ayah bunda. Ini saya bicara usia anak usia dini umur 4 tahun ke atas. Kalau usia baby ini masih perlu bantuan, tapi biasanya kita berikan stimulus dengan instruksi ya, misalkan masuk kamar mandi, membaca doa, kaki kiri, kita jongkok, kemudian tidak membaca ini, kita yang membacakan protokol, kita menjadi protokol upacara di toilet gitu ya. Anak TK ini lebih bisa dia untuk
melaksanakan ininya, tugas-tugasnya gitu, sampai terbiasa gitu. Pola pembiasaan ini penting gitu. Ketika dia keluar dari kamar mandi apa yang harus dilakukan, kemudian selesai makan apa yang harus dilakukan, kemudian ada di forum apa yang harus dilakukan. Biasanya anak-anak yang terampil ini tampil sebagai pribadi yang percaya diri. Biasanya dia akan sering melaporkan kemajuan-kemajuan dirinya kepada guru-gurunya. Bu, aku sudah bisa loh cuci piring sendiri. Mana coba lihat. Makanya apresiasi dari guru ini sangat penting. Kadang-kala kenapa seringkali gagal? Karena sering, aku sudah Bu bersihin piringnya sampai bersih. Oh iya, sudah taruh aja sana gitu ya. Nah ini bahaya juga ini. Ini termasuk malpraktek pendidikan menurut saya, karena anak-anak sudah berupaya, dia sudah sampai di goalnya, kita nggak ngeh ya. Kita nggak mengapresiasi, bola aja masuk ke gawang, semua penonton histeris tepuk tangan. Apalagi anak-anak yang berhasil melakukan pekerjaannya. Wah, alhamdulillah. Konsepnya jangan lupa, kamu anak yang bertanggung jawab. Ternyata kamu anak yang percaya diri, sudah bisa membersihkan piringnya sendiri. Coba ibu lihat, trik-trik bunyi ya, trik-trik. Wah, sambil mengkoreksi kira-kira ketika belum bersih, wah ini ada sedikit nih Kak, belum bersih, yuk dibersihkan lagi yuk sampai bersih yuk. Sampai bunyi begini nih, kasih contoh, cik cik sampai piringnya berbunyi, misalkan seperti itu. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Ternyata Mas Fawaz sudah bisa mencuci piring sendiri, sudah bertanggung jawab mencuci piring sendiri. Luar biasa, tepuk tangan semua teman-teman. Ini efeknya, ini seperti efek bola salju. Teman-teman yang antri di belakangnya ini akan berlomba-lomba untuk menunjukkan kemampuan dirinya kepada gurunya, karena gurunya menjadi guru yang sangat peka terhadap kemajuan anak didiknya. Ini yang paling menjadi kunci utama dalam keberhasilan, bagaimana cara menjadikan anak-anak percaya diri. Itu makanya erat hubungannya keterampilan life skill dengan rasa percaya diri anak. Nah ini akan mendukung kemampuan yang lain Kak Rasya, karena akhirnya dia tampil sebagai rasa percaya diri. Ketika di forum dia berani angkat tangan, ketika dia suruh membaca dia berani menyebutkan, meskipun itu salah nggak masalah gitu ya, berani gitu. Nah seperti itu mungkin tips-tipsnya. Iya, ternyata banyak sekali tips-tips di balik permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada anak didik kita, ataupun dari anak-anak yang ada di rumah nih. Karena kan sekarang pandemi, banyak ayah bunda yang bingung menyikapi perilaku anak. Nah jadi itu makanya holistik integratif berkarakter Islamis kita menayangkan parenting ya, ilmu tips dan seputar tips pengasuhan dan pendidikan anak di rumah gitu ya. Jadi ini tidak sekedar pembelajaran untuk anak saja, tapi untuk orang tua juga. Karena anak usia dini ini berbeda dengan anak yang sudah di atas dia gitu, anak SD, SMP, SMA. Kalau SD, SMP, SMA dikasih tugas selesai. Tapi ini kita harus menjadi partner mereka di masa tumbuh kembang emasnya, di masa-masa kritisnya. Gitu. Jadi sangat disayangkan kalau kita tidak mengupdate ilmu gitu. Jadi penting ini. Karena sejujurnya orang tua itu harus memperkaya dirinya dengan ilmu. Dengan itu orang tua bisa memberikan pola asuh yang baik kepada anak. Gitu. Baik, mungkin cukup di sini ya, Bunda Ina. Pertanyaannya sudah selesai. Dan satu lagi. Oke. Oh ya, ternyata kurang satu lagi. Oke, saya bacakan. Seringkali bahwa setiap hal-hal negatif yang dilakukan oleh anak biasanya ini disebabkan oleh kesalahan orang tua. Apakah benar demikian, Bunda Ina? Boleh dikatakan demikian. Ibaratkan kalau di presentasi 80% betul dan 20%-nya oleh lingkungan, gitu. Jadi memang orang tua ini sesuai dengan dalam Al-Quran ya, anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang menjadikan anak-anak itu
sebagai Majusi, Nasrani, Yahudi dan lain-lain. Jadi memang suatu keniscayaan bahwa orang tua ini harus menjadi panutan, harus menjadi tauladan, harus menjadi guru pertama untuk anak-anaknya, dan rumah tempat mereka tinggal harus menjadi madrasah terbaik. Nah, sehingga ibaratkan kalau sekolah pondasi ya, ibaratkan pondasi, ini pondasi harus terbangun dari rumah sebenarnya Kak Raisyana gitu, sehingga kita tinggal meneruskan bangunan di atasnya, menguatkan gitu ya, seperti itu. Kalau pondasi, kalau boleh dibilang memang orang tua yang harus memegang peranan utama. Mungkin demikian Kak Aisyah. Ini waktunya sudah ada. Kita akhiri. Terima kasih. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah mendengarkan, yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar. Insya Allah kami akan sambung di siaran langsung berikutnya. Terima kasih Bunda Ina atas tips-tips yang sangat-sangat bermanfaat untuk saya sebagai guru dan untuk ayah bunda di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum.